Aoi Todo. Aoi Todo memang salah satu karakter paling ikonik dan unik di Jujutsu Kaisen. Meskipun statusnya adalah siswa kelas 3 di SMK Jujutsu Kyoto, kekuatannya sudah setara dengan penyihir tingkat tinggi profesional. Meskipun masih berstatus siswa, Todo adalah penyihir tingkat 1. Teknik kutukannya Boogie-Woogie. Teknik ini terlihat sederhana namun sangat mematikan karena elemen kejutan dan kecepatannya. Mekanisme, Todo dapat menukar posisi dua objek yang memiliki energi kutukan dengan cara bertepuk tangan. Objek tidak terbatas pada manusia. Ia bisa menukar dirinya dengan kutukan, atau bahkan menukar dua objek lain di sekitarnya. Naruto Shikamo. Lahir sebagai anak selir, hidupnya sejak awal bukan miliknya sendiri. Dia dipaksa menjadi penerus klan Kamo bukan karena keinginannya, tapi karena satu hal. Dia mewarisi teknik langka, manipulasi darah. Di balik sikapnya yang dingin dan disiplin, sebenarnya ada tujuan sederhana yang menyakitkan. Dia cuma ingin punya kekuatan untuk menjemput ibunya kembali. Sebagai penyihir, Naruto Shikamo adalah jenius taktis. Teknik andalannya, Seketsu Soren serangan darah yang presisi dan mematikan. Tapi ada harga yang harus dibayar. Berbeda dengan kutukan atau penyihir spesial, kamu tetap manusia biasa. Setiap darah yang dia gunakan mendekatkannya pada satu risiko, anemia. Itulah kenapa dia selalu membawa kantong darah medis bukan gaya tapi kebutuhan untuk bertahan hidup. Mekamaru. Punya kekuatan luar biasa, tapi harus dibayar dengan rasa sakit abadi. Inilah Kokichi Muta, alias Mekamaru. Dia lahir dengan heavenly restriction. Fisiknya hancur, kulitnya bahkan gak kuat kena cahaya bulan. Tapi imbalannya, dia punya cadangan energi kutukan yang masif dan bisa mengendalikan robot dari jarak ratusan kilometer. Banyak yang bilang dia pengkhianat. Tapi tujuannya cuma satu, dia pengen sembuh demi bisa ketemu langsung dengan teman-temannya. Begitu tubuhnya disembuhkan Mahito, dia langsung menyerang balik pakai robot raksasa setinggi gedung. Sayangnya, dia gugur dalam pertarungan itu. Tapi Mekamaru cerdas. Dia sudah menyiapkan rencana cadangan untuk membantu penyihir Jujutsu di Shibuya meski dia sudah tiada. Pesan terakhirnya buat Kasumi Miwa sukses bikin fans JJK nangis berjamaah. Dia cuma pengen orang yang dia cintai tetap bahagia. Momo Nishimiya. Momo Nishimiya, penyihir tingkat semi 2 dari SMA Jujutsu Kyoto. Meskipun terlihat seperti penyihir kecil, Momo adalah siswi tahun ketiga yang sangat berpengalaman dan punya dedikasi tinggi pada rekan-rekannya. Teknik andalannya adalah tool manipulation. Dia bisa mengendalikan sapunya secara telepatis, bukan cuma buat terbang tapi juga buat menyerang. Serangan angin Kamaitachi. Dengan teknik Kamaitachi, Momo menciptakan bilah angin tajam dari energi kutukan. Dia juga sering menambah daya hancur dengan mencampur debu ke dalam pusaran anginnya. Peran utamanya adalah pengintaian. Dengan pandangan luas dari udara, dia adalah mata bagi tim Kyoto dalam setiap pertempuran. Mai Zenin. Mai Zenin lahir di bawah bayang-bayang tradisi yang kejam. Sementara kakaknya, Maki, lahir tanpa energi terkutuk. Mai memiliki bakat, tapi bakat itu adalah racun bagi tubuhnya sendiri. Mai adalah pengguna teknik konstruksi construction. Berbeda dengan teknik lain yang menggunakan energi untuk menciptakan ledakan atau ilusi, Mai mampu menciptakan materi fisik dari nol. Objek yang ia buat benar-benar nyata dan tidak akan hilang namun, harganya sangat mahal. Untuk menciptakan satu butir peluru saja, Mai harus menguras hampir seluruh cadangan energi terkutuknya dalam sehari. Itulah alasan mengapa ia menggunakan revolver. Dalam pertarungan, Mai adalah seorang ahli taktik. Ia memanfaatkan keterbatasannya untuk menjebak lawan. Ia membiarkan musuh menghitung 6 tembakan revolvernya. Saat musuh mengira ia sedang mengisi ulang peluru dan lengah, Mai menggunakan teknik konstruksinya untuk menciptakan peluru ketujuh secara instan. Sebuah kejutan mematikan bagi siapapun yang meremehkannya. Namun potensi terbesar Mai justru muncul dalam tragedi, karena dalam hukum Jujutsu saudara kembar dianggap satu jiwa. Keberadaan Mai sebenarnya menahan kekuatan fisik Maki. Di saat terakhirnya, Mai memberikan segalanya. Ia menggunakan seluruh nyawa dan sisa energinya untuk menciptakan satu objek terakhir, sebuah pedang terkutuk yang sangat kuat. Dengan kematiannya, ia tidak hanya memberikan senjata, tapi juga melepaskan belenggu yang menahan kakaknya, Kasumi Miwa. Siapa sih yang nggak tahu meme useless Miwa di Jujutsu Kaisen? Tapi, tahukah kalian kalau di balik sifatnya yang konyol dan ngefans berat sama Gojo, Miwa punya teknik pedang yang nggak bisa dianggap remeh? Kasumi Miwa bukan jadi penyihir Jujutsu karena ambisi besar. Dia melakukannya demi uang untuk menghidupi kedua adiknya yang miskin. Inilah yang bikin Miwa jadi salah satu karakter paling relatable di JJK. Meskipun gak punya teknik kutukan bawaan, Miwa adalah master dari New Shadow Style, Simple Domain. Dalam radius 2,21 meter, siapapun yang masuk bakal otomatis ditebas dengan refleks kilat tanpa dia perlu berpikir. Ini adalah pertahanan sekaligus serangan balik yang mematikan. Selain itu, dia punya Beto Jutsu, teknik mencabut pedang secepat suara. Dan kalau pedangnya patah, tenang, Miwa punya Hezimun, di mana dia membentuk bilah energi kutukan di ujung pedang yang patah. Aratanita. Aratanita bukan petarung garis depan seperti Todo. Sebagai siswa tahun pertama, perannya lebih ke arah medis dan pendukung. Tapi jangan salah,
Teknik kutukannya Painkiller adalah salah satu yang paling unik di seri ini. Peran Arata mencapai puncaknya saat membantu dua protagonis kita. Dia menghilangkan rasa sakit fisik Yuji agar Yuji bisa bangkit lagi melawan Mahito.